Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Hidayat dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia guru mata pelajaran Krista Rosita SPD MPD. Materi mengenai artikel. Di sini saya akan membahas pengertian, struktur, ciri-ciri, tujuan, kaidah kebahasaan, dan contoh artikel. Pengertian: artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun media cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Struktur: yang pertama, tesis. Tesis merupakan pengelahan isu yang akan diangkat dalam artikel atau fenomena yang akan diangkat dalam artikel. Yang kedua, argumentasi. Pada bagian ini, argumentasi yang berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian penutup yang berusaha memberikan kesimpulan atas pembahasan sebelumnya. Ciri-ciri: yang pertama itu isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. 5. Penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Tujuan artikel apa sih? Tujuan penulisan artikel adalah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur pembacanya. Harapannya, pembaca mendapatkan informasi baru yang berguna setelah selesai membaca sebuah artikel. Kaidah kebahasaan. 1. Kosakata. Kosakata disebut juga sebagai pembendaharaan kata, kumpulan kata, atau kumpulan istilah. Yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis verba yang berfungsi menerangkan respon atau reaksi terhadap suatu tindakan. Contohnya adalah mencegah, menyiasati, menduga, menyebabkan, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga ada kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada konsep tertentu dalam teks artikel. Biasanya penulis menggunakan kata ini untuk menerangkan referensi dari sumber-sumber yang digunakan. Contohnya kayak menurut, berdasarkan, dan menunjukkan. Lalu yang keempat, adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba kata kerja dan adjektiva kata sifat yang bukan nomina kata benda. Contoh adverbia misalnya sangat, amat, tidak. Lalu yang kelima terakhir adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung konjungsi yang sering digunakan dalam artikel, antara lain konjungsi koordinatif yang menghubungkan kata yang setara dalam kalimat. Contohnya adalah dan, atau, melainkan, sehingga. Di sini saya telah membuat contoh artikel yang berjudul Mencari Solusi Banjir di Jakarta. Tesisnya yaitu, banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Banjir telah menjadi masalah yang meresahkan selama bertahun-tahun, memberikan dampak serius pada kehidupan sehari-hari penduduk serta infrastruktur kota. Dilanjut argumentasinya yaitu Jakarta sebagai salah satu wilayah yang sering terkena banjir. Dalam prospek cuaca, pemasukan Jakarta sebagai salah satu wilayah peringatan dini potensi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini bisa berbentuk puting beliung, hujan lebat, disertai kilat atau petir, hujan es, dan lainnya dengan dampak seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, DKI Jakarta melaporkan penambahan titik banjir dan genangan di ibu kota. Saat ini sebanyak 38 RT yang dimana terdiri dari Jakarta Barat 2 RT, Jakarta Utara 5 RT, dan Jakarta Timur 31 RT. BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gul Karmat,
untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, AGD Dinkes, PMI untuk penanganan pengungsi. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. Ada beberapa kendala yang menyebabkan Jakarta menjadi kota banjir. Salah satu penyebabnya banjir Jakarta yaitu yang karena normalisasi Kali Ciliwung yang belum tuntas. Dari total panjang kali 33 km, baru sekitar 16 km yang dilakukan normalisasi. Seperti yang diketahui, normalisasi Ciliwung merupakan proyek yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi 33 sampai 50 meter. Maka dari itu, kami mengharapkan kapasitas tampung air Sungai Ciliwung meningkat dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik. Hal ini diharapkan mampu sedikit menanggulangi banjir yang berasal dari luapan air sungai. Yang terakhir, ada penegasan ulangnya, yaitu banjir di Jakarta bukanlah masalah yang bisa diatasi dengan mudah, tetapi dengan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dan pendekatan yang holistik, kita dapat mencari solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak banjir dan meningkatkan ketahanan kota terhadap krisis air. Melalui investasi dalam infrastruktur, penyuluhan masyarakat, penerapan teknologi, dan koordinasi antar stakeholder, kita dapat membentuk masa depan yang menjadi lebih aman dan berkelanjutan bagi Jakarta dan generasi mendatang. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.